Bineka Tunggal Ika merajut harmoni bangsa dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia bagai cahaya dalam kegelapan menyambut datangnya harapan partai keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat menata ibu pertiwi mencipta penerangan mulia partai keadilan sejahtera dalam berjiwa dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita membangun Indonesia bersama partai keadilan sejahtera. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah kita dengarkan Indonesia Raya dan Mars PKS. Semoga menjadi penyemangat kita semua. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari kiadah kita, dalam hal ini Ketua DPRA yang sebenarnya sedang di jalan, Pak Didi ya, sedang membantu saudara kita yang lain. Insya Allah walaupun sedang di jalan, beliau tetap semangat. Pak Didi, dipersilakan Pak Didi untuk memberikan arahan. Ya. Subhanallah Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna wa ahdullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yaqin wa talabi ridwallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaih. Bismillahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati Ustaz Ali Fikri, kemudian Ustaz Rusdi, kemudian seluruh ikhwan dan akhwat kader Pondok Cina yang selalu kompak dan guyup. Setiap kegiatan saling mendukung, setiap ada acara saling menopang, setiap ada program saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam kondisi pandemi sekarang ini, kalau orang bilang lagi susah-susahnya, tapi alhamdulillah kader Pondok Cina begitu mudahnya untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Pondok Cina khususnya. Ya, seluruhnya saya takjim hormat saya untuk seluruh kader Pondok Cina. Ada di jalanan berisik dan lagi gerimis ya. Alhamdulillah puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang tidak ada kata yang paling indah kecuali mengucapkan alhamdulillah, dan kita bersyukur atas nikmat Allah sampai saat ini bisa bernafas, sampai saat ini kita bisa mengemban agama Allah, dan mudah-mudahan kita bagian daripada menyeru nilai-nilai kebaikan di muka bumi ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya, sehingganya mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat di akhir nanti, dan selalu kita membaca Al-Quran mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut.
tidak panjang lebar, saya dari turun puncak ini, alhamdulillah urusan-urusan di kantor polisi paroki sudah selesai, tidak ekses, tidak ada masalah ke depannya yang berarti sehingga kedua belah pihak saling ridho, saling menerima, itu adalah bagian daripada takdir. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa kejadian di sini dan untuk semuanya bahwa kejadian di jalanan dan pengemudi yang lain selain kita sendiri adalah partner keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan untuk diri kita, tapi keselamatan itu untuk orang lain dan diri kita sendiri. Cukup diambil pelajaran yang sangat berharga pada kasus sepekan ini Bolak-balik Cianjur. Baik, saya selaku Ketua DPRA sekali lagi dari DPRA mungkin sangat mendukung program-program PKK, program-program DPRA sendiri, bahwa agenda-agenda seperti silaturahim tokoh ya perlu dukungan dari setiap grup atau dukungan setiap kader di tempat kader itu berada. Misalnya DPRA mau mengadakan siltok ke RW 2 misalnya. Waktu terdekat ini saya pengen silaturahim ke Haji Liman ya, adanya Haji Ahmad. Memang dulu di Haji Ahmad itu susah katanya masuk ke PKS. Tapi alhamdulillah kemarin ada silaturahim dengan PKK, dengan Atiwi, dengan Ani, ya selalu kompak di PKK ini luar biasa. Itu terbuka ya. RW 1 yang sudah diplot memang dari LPM katanya tidak akan menang di situ, ternyata alhamdulillah di RW 1 kita silaturahim terus ya, alhamdulillah ternyata gol ada menang ya. Itu yang pertama, yaitu siltok mohon dukungan setiap grup atau setiap kader yang ada di wilayahnya untuk membersamai DPH. Yang kedua, DPRA mendukung seluruh kegiatan kader yang aktif di wilayahnya, baik itu mengadakan senam nusantara atau mengadakan klub-klub arisan atau paguyuban yang lainnya. DPRA insya Allah mendukung seluruhnya bagi kader-kader yang aktif. Nah, dalam arti mendukung ini adalah tidak sekedar mendukung, tapi bisa atau siap mempersiapkan atau memfasilitator ingin mengadakan grup senam, kami siap mengadakan atau mendatangkan tim senam dari pihak DPC, DPD ataupun dari tingkat DPP sekalipun kalau memang tidak ada di wilayah kita. Tapi kalau Depok mempunyai klub-klub senam atau sumber senam yang ada di Depok. Ya. Kemudian DPRA sendiri, BPH, ya, setiap kegiatan kader di wilayahnya agar selalu berkoordinasi dengan BPH. Kadang saya dari bertanya di mana saja ada kegiatan kader yang kira-kira didukung kali ini minta kegiatan. Mungkin untuk yang suaranya bocor dimatikan dulu ya. Saya tidak bisa mendengar. Yang suaranya bocor itu atas nama Marwan, tolong dimatikan. Suaranya masuk ya. Mohon maaf atas nama Marwan, tolong dimatikan. Ya, silakan. Sekali lagi, setiap kegiatan kader agar memberitahukan kepada BPH atau DPRA dari agenda rutin yang baik itu pun ada di musola atau di yayasan atau di paguyuban di wilayahnya masing-masing. Seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya kader-kader Pondok Cina siap untuk bekerja lebih solid lagi dan selalu dijadikan masyarakat adalah partner nilai-nilai kebaikan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya tadi menghubungi RW 2
RW 2 kita akan mengadakan senam di Taman Pocin. Cuma tadi itu katanya di sana belum tersedia atau belum diresmikan oleh wali kota. Jadi secara tidak langsung belum dibuka. Jadi insya Allah nanti kalau sudah dibuka, PKS akan mengadakan senam rutin se-Pondok Cina yang ada di RW 2 di Taman Pondok Cina. Itu lumayan luas ya, ukuran bola basket, ukuran lapangan futsal ya. Lumayan itu bisa sampai 100 bisa nyampe. Mudah-mudahan kedepannya kita yang memakmurkan, meramaikan wilayah kita sendiri dari PKS. Demikian dari Ana sudah lama ya. Ini suaranya berisik banget di sini. Afwan, sebelumnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak tersusun ataupun tidak jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Didi atas arahannya. Untuk Pak Bayu, apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Belum ya Pak Didi ya? Oke, mungkin kita lanjut ke acara berikutnya. Untuk yang lain mohon mic-nya di mute ya, dan host minta bantuannya untuk dimonitor. Apabila ada suara yang bocor, minta tolong di mute. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita, orang tua kita, Ustadz Ali Fikri. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustadz Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Ketua DPRA yang saat ini dalam perjalanan, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam perjalanannya dan diselamatkan sampai kembali ke Depok dan bisa berkumpul kembali bersama kita di Pondok Cina. Guru saya, teman saya, Ustadz Rusdi, sayang nih wajahnya nggak nampak, sudah kangen padahal saya dengan beliau. Semoga selalu diberikan kesehatan. Apa kabarnya Ustadz Rusdi? Insya Allah selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusannya. Dan juga buat teman-teman semua, warga Pondok Cina, senang rasanya bisa berkumpul meskipun secara virtual. Rasanya seperti saya masih dulu di RW 9. Walaupun sekarang ini sudah menjadi warga Beji Timur, tapi masih terasa bahwa saya bagian dari Pondok Cina. Oleh karena itu, terima kasih atas kesempatannya diberikan untuk silaturahim pada kesempatan sore hari ini. Ikhwani wa hatifillah, rahimakumullah. Pada kesempatan sore ini saya diamanahkan untuk menyampaikan satu tausiah. Sebenarnya tausiah ini untuk diri saya sendiri, ya, yang mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Ya, karena memang kalau kita bicara tentang tausiah, ya, sebenarnya pada saat kita berbicara, ya, maka yang paling pertama kali, ya, atau yang paling dekat itu adalah justru telinga kita sendiri. Ya, jadi kalau kita bicara tentang tausiah, jadi kalau apa yang nanti disampaikan itu adalah merupakan hal yang paling mendasar
sebenarnya untuk yang menyampaikan. Ya, mungkin saja bagi teman-teman sekalian, apa yang nanti saya sampaikan ya bisa juga dijadikan sebagai bahan ya untuk sama-sama mempersiapkan bulan suci Ramadan menjadi bulan yang istimewa di tahun ini. Mohon maaf tadi saya sempat kelempar ya, jadi masih perlu persiapan untuk share screen ya, karena memang tadi bukan cuma sekedar terlempar tetapi juga keluar ya dari apa namanya ya, jadi sebentar saya sambil menyiapkan untuk share screen-nya ya. Ya, baik, Iwafirullahaladzim, alhamdulillah nampaknya sudah bisa. Saya akan share screen. Ya. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah nampak ya? Sudah, Ustaz. Saya sudah nampak. Alhamdulillah. Sebentar, tinggal saya mau buat lebih baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iwafirullahaladzim. Saya memilih satu judul ya untuk tausiah pada sore hari ini, yaitu menjadi spesial di mata Allah ya di bulan Ramadan tahun ini. Iwafirullahaladzim, sebagaimana sama-sama kita pahami bahwa setiap kali bertemu dengan bulan suci Ramadan ya kita ya boleh dikatakan selalu mempersiapkannya sejak awal. Dan salah satu yang perlu kita syukuri ya kita berada di Partai Keadilan Sejahtera karena selalu diingatkan ya tentang hal-hal yang terkait dengan masalah peribadatan, apalagi terkait dengan bulan suci Ramadan ya, karena memang apabila kita berada di dalam lingkungan orang-orang yang baik ya, ketika masuk di bulan Rajab saja maka kita sudah merasakan ya aura bahwa di sana ada persiapan yang cukup jauh dilakukan oleh kita dan teman-teman sebelum bulan Ramadan itu tiba. Nah, salah satu yang biasa kita lakukan adalah memasyarakatkan atau membiasakan satu doa ketika masuk di bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, karena saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, ya tentu saja doa kita Allahumma barik lana fi ma baqiya minas Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu adalah doa yang sangat ya populer ya di lingkungan kita tentunya ya, sesama kita, yang alhamdulillah saat ini sudah mulai juga ya populer di kalangan umat Islam. Karena kalau dulu-dulu ya, ingat saya di tahun 90-an ya, di awal 2000-an, itu yang namanya ahlan wa sahlan Ramadan ya belum begitu populer di masyarakat kita. Tapi saat ini alhamdulillah ya hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang sangat populer ya, dan mudah kita bisa melihat unggahan ya baik di media sosial ataupun di spanduk-spanduk yang menyatakan tentang menyambut bulan suci Ramadan. Afwan, sebentar ada secara teknis laptop saya agak masalah sedikit, sebentar. Recording. Ya, baik, mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya memilih judul ya menjadi spesial di mata Allah pada bulan Ramadan tahun ini. Tujuannya adalah karena
sekian kali kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi seakan tidak banyak membekas dalam diri kita. Kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu, ya pada kesempatan kali ini menurut saya, untuk diri saya dan juga buat teman-teman semua, ya mudah-mudahan ini satu materi yang bisa menjadi bekal untuk kita mengarungi bulan suci Ramadan di tahun ini. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan ya untuk share screen pada kali ini. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya memberikan satu keutamaan bagi umat Islam, ya bahwa dalam satu tahun kita diberikan satu bonus bulan, di mana bulan tersebut memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, dalam sebuah ungkapan dikatakan bahwa bulan tersebut ya awalnya rahmat, tengahnya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Di samping di bulan tersebut juga Allah Subhanahu Wa Taala siapkan ya satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Saya kira ini adalah hal yang sudah sangat biasa ya kita dengar ketika datang bulan suci Ramadan, dan banyak sekali ya disampaikan ya dalam berbagai macam kesempatan, baik saat tarhib Ramadan maupun pada saat sudah masuk bulan suci Ramadan. Lalu yang berikutnya adalah sebagaimana juga memang sering kita dengar bahwa setiap kali di bulan suci Ramadan itu tiba, maka para setan itu dibelenggu. Idza ja'a Ramadan suffidat syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka para setan itu dibelenggu. Namun kenapa? Kenyataannya bahwa masih banyak di antara kita ya yang berduduk bersama dengan setan, ya masih ya bercengkrama dengan setan dan melakukan berbagai macam aktivitas yang menyerupai aktivitas setan. Nah, ini ya hal-hal yang perlu kita jadikan sebagai evaluasi. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang menyemangati kita, beliau bersabda, rogi ma'an. Dalam sebuah riwayat itu disebutkan sampai 3 kali. Ya, man ballagha Ramadan walam yughfarullah. Barang siapa ya yang menjumpai bulan Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia sudah melalaikan ya satu kesempatan berharga di bulan suci Ramadan tersebut ya. Nah, maka dari itu ya mudah-mudahan ya kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini dan juga saudara-saudara kita umat Islam yang lainnya ya bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan satu persiapan ya yang matang, karena kalau di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang mau berupaya untuk mempersiapkan diri dan selalu bekerja untuk hidup di kemudian yaitu di hari akhirat. Nah, mudah-mudahan ya kedatangan bulan suci Ramadan ini bisa membuat diri kita menjadi lebih spesial ya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuai dengan tujuan daripada bulan suci Ramadan itu sendiri seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an, yaitu la'allakum tattaqun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya, keutamaan Ramadan yang berikutnya tentu saja kita sama-sama mengetahui ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan ada salah satu riwayat yang walaupun diperdebatkan ya dari Imam Ahmad, itu dilanjutkan wa ma ta'akhkhara ya, dan juga dosa-dosa yang akan datang. Walaupun ya riwayat tersebut banyak diperdebatkan, namun sebenarnya kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa ya riwayat tersebut itu ya diartikan sebagai satu penyemangat buat orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar berarti sama dengan dia mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosanya yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kita semuanya untuk bisa mendapatkan
Lailatul Qadar ya pada Ramadan tahun ini. Qul amin. Ya, katakan amin ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Nah, oleh karena itu ketika kita berada di bulan suci Ramadan, maka tentu saja banyak hal ya yang seharusnya juga kita persiapkan. Ya karena di bulan suci Ramadan tersebut ibaratnya kalau sekarang ini kita masih berjalan, ya kalau besok mungkin baru lari-lari kecil, kemudian setelah itu kita harus lari sprint ya, yang lebih cepat lagi, maka perlu persiapan. Karena di dalam ayat Al-Quran sendiri, ketika kita menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dengan wasari'u. Wasari'u artinya bersegeralah kalian ila magfiratim min rabbikum untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk mendapatkan wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, untuk mendapatkan jannah, surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, sudah berapa kali bertemu bulan suci Ramadan? Apakah sudah merasa menjadi orang yang bertakwa? Ini adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena perasaan orang itu bertakwa atau tidak, tentu saja hanya Dia yang tahu, ya. Bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang lain tidak ada yang tahu. Kita semuanya sudah sama-sama mengerti tanda-tanda orang yang bertakwa. Bukan berarti orang yang bertakwa itu hidupnya penuh dengan kemewahan, ya. Bukan berarti orang yang bertakwa itu penuh dengan kemudahan. Akan tetapi, ya, janji Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah diingkarinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan masih banyak lagi janji-janji Allah kepada orang yang bertakwa. Bukan berarti semuanya mudah, tetapi bagi orang yang bertakwa apapun yang dihadapinya selalu, ya, Allah kasihkan jalan keluar yang terbaik. Nah, oleh karena itu, ya, di dalam surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala pun menyemangati kita, bila ada satu kesempatan untuk berlomba, berlombalah. Maka dari itu dikatakan di dalam surat Al-Mutaffifin, falyatanafasil wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk mendapatkan, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu berlomba-lomba. Disinilah, ya, diperlukan adanya sebuah semangat untuk memenangkan pertarungan agar kita bisa mendapatkan ampunan dan juga bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada isar dalam masalah ini. Yang ada adalah bagaimana kita, ya, saling wasari'u, saling mempercepat lari kita agar bisa mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Nah, bila kita mengilustrasikan dengan orang-orang sukses yang ada dalam kehidupan dunia, sukses itu tidak datang dengan sendirinya. Dulu waktu kami di pondok pesantren, ya, disuruh menghafal beberapa kalimat, ya, dari kata-kata bijak, ya, dari Pak mufrodat yang menurut kami itu sangat bermanfaat. Ya, salah satunya, ya, saya masih hafal, ya, sampai sekarang, walaupun banyak juga yang sudah lupa yang dulu dihafalkan di pondok pesantren, ya. Di antaranya adalah tarjun najah walam tasluk masa likuha ala fa innas sufun la tamsi alal yabis. Ya, dikatakan bahwa ketahuilah, ya, bahwasanya apabila ada orang yang menginginkan kesuksesan tapi tidak melakukan tahapan-tahapannya, beritahu dia kalau kapal laut itu tidak mungkin, ya, berjalan di daratan. Artinya likulli syai'in sababa fa'at ba'asa baba, ya, itu kata Dzulqarnain, ya, di dalam surat Al-Kahfi, bahwa segala sesuatu itu harus ada sebab akibatnya dan kita perlu, ya, melakukan tahapan-tahapan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kalau para sahabat Rasulullah SAW ketika
mereka sudah berada 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan, maka yang mereka lakukan adalah berdoa agar mereka bisa sampai ke dalam bulan suci Ramadan dan mempersiapkan segala sesuatunya ya dengan sebaik-baiknya. 6 bulan. Nah, kalau kita tarhibnya aja sekarang baru di bulan Sya'ban, dan bulan Sya'bannya pun ini sudah tanggal berapa ini? Udah tanggal 4 atau tanggal 4 atau tanggal 3 hari ini. Ya, ini menandakan bahwa ya sangat terlambat kalau kita mempersiapkan diri kita untuk bulan suci Ramadan di bulan Sya'ban. Jadi kalau kita merujuk kepada para sahabat Rasulullah SAW, mereka mempersiapkan 6 bulan sebelum Ramadan. Dan kemudian 6 bulan setelahnya mereka juga ya berdoa agar kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Jadi setelah bulan Syawal mereka ditinggalkan oleh Ramadan, mulai saat itu mereka sudah mulai lagi berdoa untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Padahal masih ya 12 atau 11 bulan yang akan datang. Tetapi selama 6 bulan tersebut, para sahabat selalu berdoa agar dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Maka dari itu, saya ingat ya, dulu ya doa-doa di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, itu saat witir, itu ada doa Allahumma a'id ilaina Ramadana a'waman adida. Itu adalah pada saat-saat Ashrul Awakhir. Mereka sudah berdoa seperti itu. Padahal Ramadan aja udah belum berakhir, tetapi sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kembalikanlah kepada kami Ramadan ya di tahun-tahun yang akan datang. Padahal tahun ini aja Ramadan belum berakhir ya. Kalau bahasa kita nih orang-orang Depok mungkin ya, kadang kalau ada permintaan yang seperti itu, ya banyak orang yang mengungkapkan begini ya, kalau nanti pulang kerja ya tolong mampir ya beliin apa begitu ya. Misalnya istrinya ngomong begitu, kata suaminya, aku berangkat kerja aja juga belum. Mungkin kalau kita ngomong seperti itu ya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya ini para sahabat ya tentu saja menginginkan sebuah keutamaan dengan persiapan yang matang. Artinya 6 bulan berdoa agar bertemu dengan bulan suci Ramadan di bulan Syawal ya, dan seterusnya 6 bulan berikutnya menjelang bulan suci Ramadan, maka mereka pun berdoa ya atau mempersiapkan diri agar di bulan suci Ramadan mereka dalam kondisi yang siap. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, tentu sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk bulan suci Ramadan? Sekali lagi saya katakan, bersyukurlah kita berada di Partai Keadilan Sejahtera. Karena dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, banyak sekali yang mengarahkan kita untuk mempersiapkan diri untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di kita itu misalnya ada PPS ya, itu luar biasa kalau menurut saya. Kalau dulu kita memang dengan bermalam, kalau sekarang kita hanya dengan virtual, tetapi juga dilakukan dengan sangat ya rapi. Mulai dari jam 17 kita sudah masuk ya secara virtual, ada tilawah Al-Qur'annya, ada baca al-maksuratnya, ada tausiahnya. Coba di tempat lain tidak ada yang seperti itu. Ini adalah satu ya kebahagiaan tersendiri bagi kita yang ada di Partai Keadilan Sejahtera. Maka dari itu kalau kita merasa senang, kalau kita merasa nyaman, ayo kita ajak orang lain untuk bergabung agar mereka pun bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan sebuah persiapan yang lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ada beberapa kiat yang mungkin bermanfaat menjadi bekal agar kita bisa menjadi hamba Allah yang dicintai di bulan Ramadan tahun ini ya, supaya kita menjadi spesial ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kalau kita bicara ya tentang posisi ya, di mana seorang hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan saum Ramadan, bulan Ramadan adalah cara yang terbaik untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, kiat yang pertama agar kita ya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang spesial di matanya, maka adalah niat. Banyak orang yang menyepelekan niat, tapi Nabi Muhammad SAW selalu berpesan kepada kita dalam sebuah sabdanya,
Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya setiap aktivitas yang kita lakukan tergantung niatnya. Apabila niatnya baik, maka dilakukan dengan cara baik, insya Allah hasilnya juga baik. Niatnya baik, dilakukan dengan cara yang tidak baik, hasilnya belum tentu baik. Apalagi kalau niatnya tidak baik. Dilakukan udah pasti dengan cara yang tidak baik, tidak mungkin hasilnya baik. Petani menanam padi, tumbuh rumput. Tetapi apabila seseorang menanam rumput, tidak mungkin tumbuh padi. Nah, oleh karena itu, ini adalah hal yang sangat penting ya bagi kita berniat ketika akan melakukan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Niat ini boleh dikatakan sebagai satu tahap awal tapi sangat penting. Ya, karena dari niat inilah nanti akan timbul satu tekad, satu azam ya untuk menyelesaikan sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kalau Ramadan harus full 30 hari atau 29 hari tanpa ada bolong sama sekali. Berarti persiapannya harus latihan dari sekarang, saum sunnah. Yang kedua juga harus menjaga kesehatan, ya. Karena dengan niat dan azam maka perlu ada beberapa hal yang harus kita rencanakan agar ketika bulan suci Ramadan nanti kita benar-benar ya bisa melakukannya secara baik. Lalu yang berikutnya adalah pelajari hukum-hukum yang terkait dengan siam atau dengan saum Ramadan. Nah, ini sekarang masih banyak sekali ya kita melihat ya baik diri kita atau teman-teman kita ya kadang menyepelekan beberapa hukum-hukum yang terkait dengan bulan suci Ramadan, baik itu yang nantinya bisa membatalkan saum atau mengurangi ya pahala saum. Nah, terutama ya terkait dengan beberapa godaan-godaan yang ada di bulan suci Ramadan. Ya betapa banyak ya di antara kita di bulan suci Ramadan ya kita justru disibukkan dengan beberapa hal. Mungkin ibu-ibunya ya siap menyiapkan makanan ke pasar atau juga bahkan menyiapkan Idul Fitri sampai akhirnya ya kadang yang pokoknya suka terlewat yaitu ya tentang tilawah Al-Qur'an dan hal-hal lain yang memang seharusnya dilakukan. Atau juga ya ini adanya kita melakukan satu ijtihad pribadi terhadap makna rukhsah. Dan ini saya banyak sekali mendapati ya teman-teman kita yang sering sekali ya karena di dalam Al-Qur'an dikatakan apabila kalian sedang sakit atau dalam perjalanan maka bisa faidatun min ayamin ukhar. Maka boleh diganti di bulan-bulan yang lain. Maka akhirnya ada yang memang ya sakitnya tidak begitu parah akan tetapi langsung untuk berbuka saum. Atau yang sering terjadi ya ibu-ibu yang sedang hamil, lalu mengatakan, kan lagi bumil, jadi rukhsah, nggak perlu saum. Padahal kalau kita melihat dalam sejarah para sahabat wanita di zaman Rasulullah, mana ada mereka yang berbuka ketika mereka sedang hamil. Ya karena hamil bukan merupakan salah satu rukhsah. Ya sebagaimana orang haid atau orang yang nifas sehingga tidak perlu saum. Menandakan bahwa sebenarnya orang yang hamil itu mampu untuk melaksanakan ibadah saum kecuali apabila memang ada petunjuk dari para ahli yang menyatakan kalau orang tersebut lemah dan tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah saum. Nah, maka dari itu ya buat para akhwat, para ummahat ya ini mohon ya diperhatikan ya dengan baik bahwa rukhsah ini tidak semata-mata ya menjadi ukuran pribadi masing-masing karena anak yang di dalam kandungan pun seharusnya diajak untuk berlatih saum di bulan suci Ramadan. Lalu yang berikutnya adalah ya at-tanzih, membersihkan diri. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya kalau diilustrasikan dengan tamu ya Ramadan ini tentu saja kalau ada ya ketua DPR mau berkunjung ke rumah kita, dia kan tokoh di Pondok Cina. Masa iya sih rumah kita berantakan nggak diberesin? Itu ketua DPR yang datang. Nah gimana kalau Ramadan yang datang? Ya Ramadan yang datang seharusnya kita membersihkan diri kita.
ya bagaimana caranya untuk kita mensucikan diri kita ya dengan cara yang terbaik. Ya misalnya hati ini harus dibersihkan ya dari berbagai macam syahwat. Syahwat ini yang terkait dengan masalah-masalah boleh dikatakan yang membuat ya seseorang akhirnya ya bisa terangsang, atau juga syubhat ya yang buat orang kadang-kadang akhirnya tidak lagi mementingkan halal dan haram karena dia sudah mulai menginginkan sesuatu dimulai dari yang syubhat. Karena kalau sudah bicara syubhat maka akan mudah untuk jatuh kepada yang haram. Maka dari itu kita juga perlu mengevaluasi diri kita dan juga cara bekerja kita, cara mencari nafkah kita ya agar benar-benar terhindar dari syahwat, baik itu untuk perut maupun untuk kemaluan, baik itu syubhat yang terkait dengan masalah rizki ataupun masalah-masalah yang menjadi makanan keseharian kita. Dan ini masih banyak sekali. Ya mohon maaf nih ya kalau kita berada di salah satu restoran misalnya ya, restoran tersebut belum ada sertifikat halalnya. Tapi kalau kita melihat banyak sekali ya orang berbuka puasa di restoran tersebut. Bahkan kemarin di tahun baru ya sempat viral kan bahwa ternyata ada salah satu ya restoran yang memang di situ adalah mahal harganya ya, bahkan banyak orang yang berjilbab makan di sana karena iklannya katanya menggunakan wanita berjilbab, tapi sebenarnya cara memasaknya restoran tersebut belum ya sesuai dengan syar'i karena masih menggunakan sesuatu yang diharamkan. Lalu yang berikutnya adalah bertaubat dari perbuatan yang haram dan makruh. Ini adalah hal yang seharusnya ya tidak perlu lagi saya bahas, tapi perlu diingatkan karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ternyata di internal kita sendiri masih banyak teman-teman yang baik sadar, sengaja ataupun tidak itu melakukan perbuatan yang haram. Ya, yaitu dengan menzalimi saudaranya secara secara terencana ya. Nah, ini terjadi ya di antar sesama kita. Dan itu benar-benar sesuatu yang boleh dikatakan ya secara sangat mudah, bukan cuma sekedar anggota pelopor ya. Mungkin anggota penggerak saja pun harusnya sudah tahu kalau itu haram gitu. Tapi itu dilakukan oleh anggota pelopor. Dan ini terjadi ya di antara sesama kita. Dan begitu juga dengan sesuatu yang makruh. Ya masih banyak di antara kita yang saat ini ya banyak ya baik itu dalam sisi konsumsi maupun dalam sisi mencari nafkah ya sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, membersihkan diri diantaranya juga dengan menyesali perbuatan yang munkar. Perbuatan yang munkar ini adalah bisa menjadi perbuatan yang memang bagi orang umum itu adalah bukan sesuatu yang wajar untuk dilakukan. Misalnya sebagai kader dakwah. Ya, kader dakwah misalnya bagi orang lain mungkin ya main game ya di tempat wartel atau warnet itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita sebagai kader dakwah main game atau di warnet sampai nginep-nginep sampai pagi misalnya ya, itu sudah masuk munkar. Atau juga perbuatan-perbuatan yang mubah yang berlebihan, walaupun itu di rumah sendiri, seperti menonton televisi, ya ataupun drama Korea, ataupun sepak bola, mubah. Tapi kalau berlebihan, maka hal tersebut pun ya bisa masuk dalam kategori yang bisa mengotori diri kita. Maka dari itu, salah satu cara yaitu dengan cara kita meninggalkan ya beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Rasulullah ya mengatakan bahwa innallaha yughar. Allah itu adalah pencemburu. Wa ghiratahu antun tahak maharimahu. Dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berusaha untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya adalah tahdzibun nafs, meluruskan. Ya, jadi setelah kita sucikan, nah ini bagaimana kita luruskan, ya. Maka dari itu, ya kalau di dalam sebuah doa dikatakan Allahumma saddid khutana, atau artinya luruskan ya langkah kami supaya kami ini menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan yang benar. Karena tujuan daripada ibadah saum itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Ya, dan setelah kita menjadi orang yang bertakwa, kalau tidak terus dipandu ya dengan Al-Qur'an dan hadis, dengan berjamaah, maka kita akan mudah belok kanan, akan mudah belok kiri.
Padahal harusnya kita ummatan wasato, adanya berada di tengah-tengah. Nah, maka dari itu, ya ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah sabdanya, malam yada qaulazur wal jahr wal amala bih falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Rahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan ya perkataan-perkataan yang dusta atau perkataan-perkataan yang membodohi atau sesuatu ya aktivitas yang mengarah kepada perbuatan tersebut, baik itu menipu atau membodohi orang, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh kepada seseorang tersebut ya untuk meninggalkan makanannya dan minumannya. Artinya bahwa ketika kita melakukan ibadah saum, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, maka jaga lisan kita ya, maka jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Jadi insya Allah kalau kita terus ya bisa menjaga dan berada di siratal mustaqim, di jalan yang lurus, insya Allah apapun yang menjadi keinginan kita di bulan suci Ramadan nantinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah, mohon maaf, saya bertanya dulu, ini sampai jam berapa saya diberi kesempatan? Sekarang jam 17:14. Jam 5:30 Ustaz, setelah itu tanya jawab Ustaz. Baik kalau gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah salamatus sadr, berlapang hati. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ya, agar kita bisa fokus melakukan sesuatu. Ya, baik itu untuk Ramadan maupun untuk pekerjaan harian kita. Pikiran kita, hati kita itu harus tenang. Tidak mungkin kalau orang itu yang dalam kondisi tertekan, dalam kondisi banyak pikiran, itu bisa tenang. Nah, maka dari itu persiapan-persiapan sahabat tadi 6 bulan itu adalah salah satunya ya dengan cara agar mereka nanti bisa tenang ya ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW pernah ditanya ya, beliau ditanya begini, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal. Rasulullah ditanya ya Rasulullah, manusia yang seperti apa ya yang paling utama? Rasulullah menjawab, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Rasulullah menjawab mengatakan bahwa setiap orang yang lapang hatinya ya dan jujur perkataannya. Dulu mahmum itu nggak dikenal dalam istilah para sahabat. Makanya para sahabat bertanya, qalu saduqul lisan na'rifuhu fama mahmumul qalb. Para sahabat bertanya, saduqul lisan kami paham ya Rasulullah, tetapi mahmumul qalb kami tidak paham. Apa itu mahmumul qalb? Rasulullah menjawab, huwat tuqa. Mahmumul qalb itu adalah kumpulan dari kesolehan, an-nuqa, kebersihan, la isma fihi, tidak ada dosa di dalamnya, wala baghya, tidak ada melampaui batas, wala ghil, tidak ada perasaan iri dengki kepada orang lain, wala hasad. Itu yang dimaksud dengan mahmum, artinya orang yang hatinya suci dan bersih. Fala tanam ala wisadatika illa waqad arahta qalbak wasamahta jami'al khalq. Dan janganlah kalian letakkan kepala kalian di bantal kecuali kalian sudah melapangkan hati kalian dan memaafkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini pekerjaan yang memang berat ya ketika kita diminta untuk melapangkan hati kita dan juga memaafkan semua makhluk ya, karena banyak sekali ya kalau kita bicara tentang masalah perbuatan zalim itu kadang banyak sekali ya orang yang menzalimi kita, tetapi perintah dari agama kita harus berlapang dada. Setiap kali akan tidur ya kita maafkan dia. Tapi ingat, memaafkan bukan berarti menghilangkan hutang piutang. Hutang piutang beda. Ya, kalau memaafkan itu adalah terkait dengan yang bentuknya bukan harta. Ya, kalau harta ya harus selesai dimaafkannya kalau sudah dikembalikan. Ya, kalau belum dikembalikan ya belum. Lalu apa persiapan yang berikutnya? As-salah, ya, salat. Nah, ini merupakan ya imaduddin, kita tahu semuanya ya. Salat itu adalah imaduddin. Membiasakan salat berjamaah
ya, baik di masjid ataupun sesekali dengan keluarga, ya, serta memanfaatkan waktu untuk bertilawah. Ini juga sangat penting, ya, dimulai dari sekarang, ya, sehingga nanti ketika bulan suci Ramadan, hal ini sudah menjadi habit, sudah jadi kebiasaan di dalam keluarga kita masing-masing. Begitu pula ya di saat Asrul Awakhir untuk beriktikaf, karena Rasulullah istri-istrinya juga para istri Rasul juga beriktikaf, ya. Nah, ini ya hal yang memang sangat penting untuk juga kita persiapkan mulai dari sekarang. Lalu selanjutnya adalah zikir. Ini sebenarnya kalau kita bicara zikir, hadis Rasulullah mengatakan kalimatani, khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan. Ya, ada dua kalimat yang apabila diucapkan itu sangat ringan di lidah, tapi sangat berat di timbangan. Tapi jarang kita mengucapkannya. Tasbih, tahlil, tahmid, ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dan juga beberapa ya zikir-zikir lain dari tasbih, tahlil, tahmid, ya, yang memang itu dan istighfar, ya, yang memang diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang berikutnya adalah berempati. Ya, ini adalah memang hal yang boleh dikatakan sangat-sangat dicontohkan oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW ini sangat kaya raya, yang kadang suka disalahartikan oleh orang-orang sufi. Ya, kalau Rasulullah ini dikatakan sangat sederhana, ya betul, hidup sederhana. Tetapi kalau dari sisi yang dimiliki oleh Rasulullah itu sangat kaya raya. Ya, salah satu yang bisa menggambarkan kekayaan Rasulullah SAW itu adalah dengan 9 istri. Rasulullah SAW itu selalu mempersiapkan kebutuhan istrinya itu selama 1 tahun. Dan perlu diketahui, ya, kebutuhan seorang satu istri itu selama 1 tahun dalam Islam itu adalah diukur dengan emas sekitar 85 gram seperti wajibnya kita mengeluarkan zakat. Berarti kalau 9 istri, ya, kali 85 gram emas itu berapa? Dan itu semua istri-istri Rasul mendapatkan nafkah yang sama. Nah, ini adalah hal yang dilakukan oleh Rasul di bulan suci Ramadan. Di samping udah selesai dengan urusan para istri yang dimilikinya, Rasulullah SAW pun ya di dalam bulan suci Ramadan itu selalu berinfak, bersedekah yang sangat luar biasa. Ya, Rasulullah SAW ketika bersedekah itu digambarkan ya oleh para istri-istri beliau itu adalah karihil mursalah, ya, seperti angin yang berhembus. Jadi kalau ada orang yang paling dermawan, maka Rasulullah yang paling dermawan, ya. Jadi tidak ada lagi yang bisa menyainginya. Maka dalam hadis dikatakan bahwa ya, karena Rasulullah SAW ajwadun nas, orang yang paling dermawan, ya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan ya, lebih dermawan lagi ketika sampai di bulan suci Ramadan, ya, karena kedermawanan Rasulullah SAW itu ya seperti angin yang berhembus. Selanjutnya adalah ya memprogram diri kita dengan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang nanti bakal kita lakukan di bulan suci Ramadan sejak dari sekarang. Ya, jadi kalau kita pagi harinya mau apa, nanti siang harinya mau apa, ya malam harinya mau apa, ya ini sudah harus dimulai. Ya, termasuk misalnya kalau kita ingin nantinya ada Qiyamul Lail, ya sebagaimana nanti di bulan suci Ramadan ingin kita mudawamahkan, ya maka salah satunya tidurnya harus lebih awal, ya. Tidur harus lebih awal, itu setelah sholat Isya udah harus langsung tidur gitu ya, sehingga nanti malam harinya bisa bangun apakah nisfahu au sulusahu, ya, seperti yang ada di dalam surat Al-Muzammil, ya silahkan mau sepertiganya, mau setengah malam, udah bangun untuk melakukan Qiyamul Lail. Ya, walaupun hanya misalnya nanti ternyata sudah mendekat waktu subuh hanya 2 rakaat plus witir, atau nggak kekejar hanya witir saja, yang penting mulai dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang untuk kita lakukan ya secara terprogram, bahwa kita harus bangun jam sekian, minimal sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, dan seterusnya. Begitu pula berdoa. Ini silahul mukmin. Doa silahul mukmin. Doa ini adalah senjata bagi kita orang Islam. Dan doa ini pula yang bisa merubah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. La yaruddul qadar illa du'a. Maka dari itu ya kita sangat ya dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar meminta apa yang menjadi keinginan kita. Jangan jadi orang sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha memberi.
Maka apapun yang menjadi keinginan kita, selalu kita minta. Walaupun belum tentu Allah memberi sesuai dengan yang kita minta, tetapi Allah pasti mengabulkan ya sesuatu yang terbaik ya menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, di samping kita juga berdoa, jangan pernah kita lupa untuk ya mendoakan keluarga kita, mengajak keluarga kita agar di Ramadan tahun ini juga bisa menjadi orang-orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena ya orang itu tidak dikatakan baik kalau belum dinilai baik oleh anggota keluarganya. Jadi sang suami belum dikatakan baik kalau istrinya belum mengatakan bahwa dia adalah suami yang baik. Begitu pula seorang ayah belum dikatakan baik kalau anak-anaknya belum merasakan bahwa dia adalah ayah yang baik. Maka di dalam hadis dikatakan ada fa khairukum khairukum li ahlihi. Dalam riwayat lain dikatakan khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang apabila keluarganya telah menyaksikan kebaikannya atau merasakan kebaikannya. Itu ya, jadi penting sekali untuk terkait dengan doa. Ya mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan. Yang berikutnya adalah musamahah. Nah, musamahah ini memaafkan. Ya, memang ini satu perbuatan yang berat ya. Ketika ada orang yang menzalimi kita, tapi justru kita ingin memaafkannya gitu, atau diperintahkan untuk memaafkannya. Ya, meskipun ya berat, tetapi itulah ya di baliknya insya Allah akan ada hikmah yang sangat besar untuk kita. Sehingga saya yakin ya ketika kita mau melakukan musamahah ini atau memaafkan ya orang-orang yang pernah menzalimi kita, ya tentu saja Allah akan berikan balasan yang luar biasa ya nantinya, tentu saja di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang sulit ya untuk memaafkan orang yang menzalimi kita. Ya kadang sikapnya, kata-katanya selalu terngiang di dalam telinga kita, dan begitulah setan menggoda kita. Ya, kalau kita ingin memaafkan orang, dikit-dikit dia ingetin lagi, oh gimana, jangan dimaafin. Memang kamu nggak inget dulu bagaimana dia zalimin kamu, nyakitin kamu, ya, mencaci maki kamu dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini, ya, tentu saja merupakan salah satu dari godaan setan. Cobalah ya berusaha untuk memaafkan orang lain, ya betapa berat pun ya kita belajar ya secara sedikit-sedikit untuk memaafkan orang tersebut. Ini adalah yang terakhir. Ya, tentu saja ini insya Allah tidak ada ya di lingkungan kita ya yang memang masih apa nih biasanya. Ya kalau Ramadan itu kan ada ahli ru'yah, ada ahli hisab katanya. Tapi hisabnya bukan pakai ba, pakai P ini ya, ahli hisab. Ya, insya Allah di kita sudah tidak ada nih yang seperti ini. Tapi kalau misalnya masih ada pun, nah ini adalah Ramadan kesempatan yang paling baik ya untuk bisa meninggalkan ya perbuatan yang satu ini. Karena perbuatan yang satu ini sebenarnya banyak sekali madorotnya yang tidak disadari. Yang pertama untuk dirinya, yang kedua untuk orang lain yang menghisap ya asap yang ditimbulkannya. Itu kalau orangnya yang tidak merokok terus terkena ya kanker misalnya paru sampai meninggal, kan menjadi penyebabnya adalah yang merokok. Ya, begitu pula ya ketika dia menghitung berapa pengeluarannya dalam 1 bulan. Itu luar biasa. Ya, saya bisa menghitung kalau orang menghabiskan 2 bungkus rokok dalam sebulan, itu kalau 1 tahun berapa sebenarnya kalau misalnya diperintahkan untuk bayar zakat, dia katakan dia belum mampu. Kalau diperintahkan untuk pergi haji, dia bilang dia belum mampu. Tapi untuk beli rokok yang kalau dihitung-hitung ya secara bertahun-tahun itu sudah melebihi. Dan sebenarnya sekarang juga sama sih dengan kuota. Ya kuota kita juga ya beda-beda tipis gitu loh. Kadang-kadang kita beli kuota itu suka tidak pernah dipikir ya. Apa 100.000 per bulan, 200.000, 500.000 per bulan. Ya padahal ya itu sangat berlebihan ya. Seandainya bisa dihemat, tentu saja kuota tersebut juga bisa diminimalisir ya dan sisanya bisa ditabung untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Karena gini, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sudah menjanjikan kalau kita meninggalkan sesuatu dari yang mubazir, dari yang makruh, dari yang haram, kalau itu kita tinggalkan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Rasulullah bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan apapun yang itu adalah sesuatu yang tidak baik, tetapi meninggalkannya benar-benar lillahi ta'ala,
ya bukan karena ingin dipuji, bukan karena apa-apa, ya maka itu nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Dan sekarang kalau kita lihat, ya teman-teman mungkin saja di antara antum ada yang dulu pernah merokok, ya coba sekarang setelah tidak merokok, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan ya kesehatan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, ya anak-anak juga yang soleh dan soleha. Coba kalau misalnya antum misalnya seorang ayah masih merokok, ketika nanti anaknya ikut merokok, mau bilang apa? Orang ayahnya juga merokok. Nah, ini adalah Ramadan kesempatan yang terbaik untuk meninggalkan bukan hanya rokok, tetapi berbagai macam aktivitas yang memang tidak banyak manfaatnya. Dan kalau kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Demikian, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Ini sekali lagi nasihat untuk diri saya sendiri. Ya bila memang bagi teman-teman ada yang sesuai ya dari apa yang saya sampaikan tadi, ya silakan. Ya, mudah-mudahan kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang spesial di matanya. Hadanallah ya kullu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tapi belum doa sebentar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelurahan Allah DPR. Ustaz atas tausiahnya. Ustaz, tadi afwan Ustaz, materinya satu halaman doang atau di saya nggak bergeser ya Ustaz? Itu ada berapa? 17 slide. Saya bergeser. Semuanya nggak bergeser? Kita minta materinya Ustaz. Bisa di-share. Yang lain nggak bergeser juga atau cuma ditarik saja? Kayaknya ada beberapa. Kenapa? Tidak, Pak, tidak bergeser. Tidak bergeser. Saya nggak ada yang protes atau saya nggak ngeh ada yang protes? Nanti minta materinya aja Ustaz biar nanti. Ya, jadi mohon maaf kalau memang tidak bergeser karena di layar saya bergeser. Ya, baik. Siap nanti disampaikan. Siap Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz yang udah ada di chat. Mungkin bisa saya bacakan. Ya, yang pertama terkait dengan membayar hutang puasa Ustaz karena uzur sakit. Ini tapi hutangnya belum selesai, Ramadan sudah datang lagi Ustaz. Itu gimana ya Ustaz? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maaf, tidak Ini terdengar. mungkin Pak Firman mohon konfirmasinya doa yang mana Pak Firman? Mengenai doa malaikat Jibril yang ketika Nabi menurut sahabat mengaminkan 3 kali. Kan poin pertama itu Nabi mengaminkan itu tentang dosa orang yang memasuki bulan puasa itu yang belum termaafkan atau gimana gitu. Itu apakah dosa khusus atau dosa yang lebih umum gitu? Itu aja sih. Apakah terdengar Ustaz Ali? Ya, terdengar. Yang tadi Firman ya. Ada 2 pertanyaan mungkin dijawab dulu Ustaz, baru nanti kita masuk ke pertanyaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, ini adalah satu pertanyaan yang sering ya saya dapati ketika berbicara tentang Ramadan, yaitu adanya beberapa ikhwah atau teman-teman kita yang memiliki uzur sakit di bulan Ramadan dan belum sempat mengganti datang bulan Ramadan berikutnya. Seperti itu ya yang saya tangkap pertanyaannya. Nah, kalau memang kejadiannya seperti itu, maka ini adalah satu perbuatan yang berdosa, ya, sesuatu hal yang memang tidak diperbolehkan, kecuali kalau sakitnya memang terus-menerus selama bulan Ramadan dan sampai ketemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Ya, kalau yang sakitnya terus-menerus seperti orang-orang yang sudah memang memiliki penyakit menahun, ya orang-orang yang memang sudah pikun, ya atau juga yang memang sudah tidak lagi kuat berpuasa karena uzur ya usia atau karena uzur penyakit,
Nah, maka yang tersebut bisa diganti dengan fidyah. Tapi kalau ada yang memang sebenarnya dia kuat saum, tapi karena lupa atau karena memang tidak biasa saum sunnah, maka akhirnya bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, maka jawaban saya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertaubat mudah-mudahan diampuni, walaupun untuk puasanya itu tetap harus dibayar. Nah, apakah boleh dibayar di Ramadan tahun yang berikutnya? Maka yang saya pahami batas akhir membayar saum Ramadan itu adalah akhir Sya'ban. Ketika sudah akhir Sya'ban sendiri kita tidak diperbolehkan saum sunnah kecuali kalau saum wajib atau saum nadar itu masih boleh. Tetapi kalau yang dinamakan saum sunnah maka sudah tidak boleh lagi ya di akhir bulan Sya'ban. Maka dari itu ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ada satu tips ya untuk teman-teman yang memang ketika di bulan suci Ramadan kadang sakit atau bepergian, ini kan syar'i uzurnya, lalu belum membayar saumnya, maka lakukanlah di bulan Syawal dengan saum Syawal. Jadi saum Syawal ini ya bisa menjadi penyelesai dari hutang-hutang yang ada di bulan suci Ramadan. Misalnya, ketika istri dan anak-anak wanita kita sedang haid, maka itu bisa diganti di bulan Syawal. Yang laki-laki, para suami dan anak laki-laki bisa melakukan saum Syawal, maka para istri bisa mengganti saum Ramadan. Dan bagi saya, ya, saya mengambil pendapat yang ketika mengganti saum Ramadan, karena itu dilakukan di bulan Syawal, saum Syawalnya dapat. Ya, walaupun yang terbaik ganti Ramadan dan juga saum Syawal, tetapi itu kan sangat berat bagi seorang wanita. Maka dari itu saya lebih menyarankan kalau di bulan Syawal itu yang suami dan anak laki-laki melakukan saum Syawal, yang wanita atau ibunya atau uminya itu melakukan saum pengganti di bulan suci Ramadan, tapi di bulan Syawal. Harus 6 hari, biar benar-benar 6 harinya itu adalah saum di bulan Syawal. Ya, jadi ini penting ya buat yang biasa atau yang memang Allah takdirkan bagi wanita ada liburnya ya selama bulan Syawal. Nah, sekali lagi kembali kepada pertanyaan, apabila ada yang memang belum mengganti saumnya sampai dengan masuk lagi bulan suci Ramadan padahal dia sehat, sebenarnya tidak bisa diganti dengan fidyah. Karena fidyah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang memang memiliki uzur karena tidak bisa saum. Karena kalau untuk yang bisa saum, fa'iddatum min ayamin ukhor, harus diganti pada hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Maka dari itu jawaban yang paling singkatnya adalah segera mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi di tahun yang akan datang. Itu jawaban saya. Untuk pertanyaan yang kedua, ya Rasulullah SAW ya pernah membaca amin ya 3 kali. Itu pada saat beliau menaiki mimbar di masjid Rasulullah SAW. Maka ya ketika di tangga yang pertama Rasulullah mengucapkan amin, ya. Lalu di tangga yang kedua Rasulullah juga mengucapkan amin. Ya, di tangga yang ketiga juga Rasulullah SAW mengucapkan amin, ya. Terus Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabatnya ya bahwa inna Jibril alaihi salam aradaliya. Ya, sesungguhnya malaikat Jibril ya telah menampakkan kepadaku ya, salah satunya adalah ya dikatakan bahwa man adraka Ramadan falam yughfarulah faqultu amin katanya. Jadi barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan sementara dia tidak diampuni dosanya. Lalu yang kedua ya, ketika naik ke tangga yang kedua maka Rasulullah SAW ya mengucapkan amin lagi, yaitu ya di mana Rasulullah SAW mengatakan ba'udaman dzukirta indahu falam yusol alaik, yaitu orang-orang yang ketika Nabi Muhammad disebut tidak mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaih, ya itu juga ya akan dijauhkan ya tentu saja ya dari rahmat Allah. Begitu pula yang ketiga ya, barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya di bulan suci Ramadan ya, atau salah satu di antara keduanya,
dan tidak menyebabkannya masuk surga. Ya ini ya. Jadi 3 hal yang diaminkan oleh Rasulullah SAW dari doa malaikat Jibril ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bisa dipahami. Saya ulangi, yang pertama orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan ketika Rasulullah disebut tidak mengucapkan Allahumma sholli sallim alaihi, dan yang ketiga adalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan menjumpai kedua orang tuanya yang sudah tua akan tetapi tidak menyebabkannya masuk surga. Itu ya jawaban saya untuk Firman. Tadi pertanyaannya adalah apakah semua dosa? Tidak. Untuk dosa besar ya, kabair itu ada pengecualian ya, karena untuk kabair dzunub ini tidak bisa terhapus hanya dengan beristighfar, tetapi juga diperlukan satu penyelesaian secara hukum yang memang ada di dalam fikih Islami. Ya, jadi yang dosa-dosa besar itu ya tidak bisa selesai hanya dengan istighfar. Ya, jadi misalnya seperti dosa mencuri ya harus dikembalikan dulu, begitu ya. Seperti misalnya dosa orang yang pernah berzina, ya mestinya harusnya dieksekusi dulu di dunia. Kalau tidak dieksekusi di dunia, maka berarti dosa tersebut tidak hilang. Ya hanya saja dengan istighfar dia akan diberikan pengampunan oleh Allah, walaupun secara dosa tidak hilang, maka dia perlu ya mengimbanginya dengan amal soleh yang banyak, sehingga nanti dosa-dosa tersebut bisa tertutup dengan amal soleh yang dilakukannya. Dalam Al-Quran dikatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau namanya tobat diterima, tetapi beberapa dosa memang tidak terhapus karena memang memiliki konsekuensi di dunia harus diselesaikan. Itu yang saya bisa jawab. Siap. Makasih Ustadz atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga sebenarnya pertanyaan umum. Menjelang Ramadan ada malam nisfu Sa'ban dan ziarah kubur Ustadz. Itu menurut pendapat Ustadz seperti apa Ustadz? Ya, baik. Atau ada lagi yang lain selain apakah itu? Suara saya terdengar atau putus-putus? Terdengar. Maksud saya pertanyaannya hanya satu itu atau ada lagi yang lain? Yang kedua, bagaimana caranya agar puasa kita diterima, Ustadz? Baik. Ya, baik. Pertanyaannya hanya itu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang pertama terkait dengan malam nisfu Sya'ban ya. Malam nisfu Sya'ban ini adalah terkait dengan pertengahan bulan Sya'ban. Ya, memang ada hadis ya terkait dengan nisfu Sya'ban ini bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ya ke langit bumi itu pada malam nisfu Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap orang yang beristighfar, dan Allah Subhanahu wa taala ya akan mengampuni yang beristighfar. Saya lupa, ada beberapa ya. Ini tekstual hadisnya saya lupa. Akan tetapi itu adalah satu hadis yang memang sahih hadisnya. Akan tetapi tata caranya tidak seperti yang sekarang kita dengar atau kita lihat atau kita saksikan di masjid-masjid yang ada. Namun ya apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sekarang dengan istilah nisfu Sya'ban tersebut itu adalah bagian dari adat atau budaya yang ada di masyarakat kita. Sehingga kalau saya sendiri, saya selalu mengatakan bahwa hal tersebut bagian dari kearifan lokal ya. Jadi jangan dimasukkan ke dalam kategori agama, jangan dimasukkan ke dalam kategori ibadah. Karena kalau dimasukkan ke dalam kategori ibadah, maka nanti kita akan masuk pada satu kalimat yang sangat tidak enak didengar oleh teman-teman kita yang lain. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu adalah merupakan sebuah kearifan lokal, andai pun kita mengikutinya bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau dalam rangka beribadah kepada Allah, maka itu yang dilakukannya harusnya pada malam
Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar salah. Malam nisfu Sya'ban, artinya di tengah malam, bukan ba'da maghrib sampai isya. Yang sekarang dilakukan kan ba'da maghrib sampai isya ya. Nah, itu adalah hanya kearifan lokal kalau yang itu. Tapi kalau ingin melaksanakan hadis yang tadi saya sampaikan, ya maka silakan dilakukan di tengah malam ya, sesuai dengan hadis di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi ya pada malam nisfu Sya'ban, ya barang siapa yang meminta maka akan dijabah, barang siapa yang meminta ampun akan diampuni, ya seperti itu. Au kama qala Rasulullah SAW. Ya saya lupa ya matan hadisnya. Ya itu yang bisa saya jawab ya terkait dengan nisfu Sya'ban. Ya. Yang kedua terkait dengan tadi kebiasaan-kebiasaan lain. Ya, apa ya tadi? Ziarah kubur apa? Pertanyaannya. Ustaz, ziarah kubur. Ziarah kubur saja ya. Oke, baik, terkait dengan ziarah kubur ini adalah juga termasuk dalam ya kearifan lokal yang ada di Indonesia dan juga di beberapa negara-negara Asia Tenggara ya. Bahkan beberapa negara lain seperti apa ya, itu kayak sunnah muakkadah gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak ada ya perintahnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah untuk ziarah pada hari tertentu menjelang bulan suci Ramadan. Karena kita berziarah ya seharusnya setiap saat, karena tuzakirukum bil akhirah, ya bahwa ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian ya pada akhirat ya. Sementara kalau saat ini saya katakan kenapa budaya, ya karena orang kayak tren aja gitu ya, mereka ingin berziarah kubur ya karena memang semua orang berziarah kubur pada hari tersebut gitu. Maka dari itu akhirnya banyak yang ikut-ikutan ya. Dan juga dalam pelaksanaan ziarah kubur juga memang semuanya adalah budaya ya. Maka dari itu kaitan dengan memberikan air di kuburan ya, terus juga memberikan bunga ya, itu jangan jangan dinilai dengan nilai ibadah, karena kalau dengan nilai ibadah kita tidak akan ketemu ya dengan dengan dalilnya, dalil yang memperkuat. Maka ya sekali lagi saya katakan itu adalah bagian dari kearifan lokal yang memang ya perlu kita saling menghargai ya, saling menghormati ya. Kalau kita belum bisa menyadarkannya dengan memberikan ilmu yang baik, maka kita pun jangan mencacinya atau memakinya ya. Jadi seperti itu ya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya, karena kalau kita biasanya menghina atau kita juga mengoreksi dengan cara yang tidak baik, itu bukan bagian dari dakwah kita ya. Lalu yang berikutnya adalah pertanyaannya, ketika bagaimana agar saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, ya persiapannya. Ya persiapannya ini harus benar-benar maksimal. Ya jangan cuma sekedar saum Ramadan. Alhamdulillah ini kita masih tersisa di bulan Sya'ban. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah saum lengkap itu hanya di bulan Ramadan. Dan bulan yang lebih banyak saum daripada tidaknya itu di bulan Sya'ban. Nah makanya masih ada tersisa bulan Sya'ban. Ayo ya segera kita melakukan saum sunnah. Mau dari mulai Ayamul Bidnya, mau Senin Kemisnya, mau saum Nabi Daudnya, silakan. Karena dengan kita melatih diri kita saum di bulan Sya'ban, akan terbiasa nanti di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai nanti ketika bulan Ramadan baru mulai belajar saum, maka di hari pertamanya sudah lemes banget karena tidak saum. Hari keduanya lebih lemes lagi, baru hari ketiganya agak seger karena sudah tidak saum, karena tidak kuat. Ya kan seperti itu yang terjadi ya. Nah maka dari itu ya rahimakumullah ya, mungkin ya mumpung kita masih berada di bulan di bulan Sya'ban ya, maka kita sesegera mungkin ya untuk bisa melakukan ibadah saum. Ya itu ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah. Kalau yang lainnya saya kira sudah tahulah kita semua ya, ini materi-materi anggota muda itu sudah dijelaskan ya tentang hal-hal yang mendasar seperti ini, apa saja yang membatalkan saum, apa saja yang memang harus dilakukan selama kita melaksanakan ibadah saum agar ibadah kita diterima ya. Jadi seperti rafas, fusuk itu kan kita tidak boleh ya untuk dilakukan selama kita menjalankan ibadah saum. Baik ya, itu yang bisa saya jawab.
Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga kita makin paham dan makin bersiap untuk Ramadan. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mohon maaf tidak saya buka terminnya karena kita masih ada dua agenda lagi, yaitu pengumuman dan doa. Untuk pengumuman, Bu Ani ada yang mau disampaikan terkait dengan baksos, Bu Ani? Ya, baik Pak. Ya, waktu dan tempat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja mungkin ya, karena sudah hampir menjelang maghrib. Jadi UPKK Pocin insya Allah dalam waktu dekat ya, insya Allah pada tanggal 13 Maret akan melaksanakan bakti sosial berupa bazar murah, sembako murah ya. Itu kita tujukan kepada warga yang memang membutuhkan ya. Kemudian selanjutnya dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih ya kepada donatur yang telah mendukung acara ini. Mohon doanya agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan salah satu maksud tujuan dari UPKK pada acara ini adalah sedapat mungkin kita menggalang KTA ya. Itu mungkin harapannya. Jadi mohon doanya dari Ahwati dan Ikhwah Fillah yang ada di sini, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Mungkin untuk sementara ini saja ya yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi mohon dukungan, dalam waktu dekat akan kita laksanakan bazar sosial ya, bakti sosial di tanggal 13 Maret. Itu saja Pak Malik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ani, terima kasih informasinya. Ya, semoga Allah mudahkan langkah-langkah kita. Kita di penghujung acara, Ustadz Ndin, Kakak Ustadz Ndin. Mohon bantuannya untuk memimpin doa, Ustadz. Baik, Pak Malik, jazakallah khairan. Ikhwafillah, marilah kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bil iman, walakal hamdu bil Quran, walakal hamdu bis syahri Ramadan, walakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah, lakal hamdi bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyika abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'aduna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة لنا لا حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Din, jazakallah. Untuk teman-teman yang lain, saya ingatkan kembali yang belum absen, mohon diisi link absennya, karena agar menjadi catatan kami atau report kami. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir juga acara kita. Saya sebagai MC mohon maaf jika ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam acara ini. Marilah kita tutup dengan istighfar dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya pamit ya. Assalamualaikum. Ya, salam, terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya.